Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Bidan Dimas. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya buku kesehatan ibu dan anak atau sering kita kenal dengan buku KIA. Oke, apa aja sih manfaat dari buku KIA ini? Wow, banyak sekali Bunda. Buku KIA ini berisikan tentang catatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak sampai usia 6 tahun di sini ada. Oke, Bunda, pada saat periksa ke fasilitas kesehatan, buku kesehatan ibu dan anak ini harus dibawa. Dan pada saat sampai di rumah, Bunda juga harus mempelajari, dibaca-baca kembali apa aja sih isi dari buku KIA ini. Jadi jangan sampai pada saat periksa Bunda bawa, pada saat sampai rumah Bunda taruh di meja atau taruh di lemari, gak pernah dibuka sama sekali. Padahal buku kesehatan ibu dan anak ini banyak banget manfaat. Contohnya pada ibu hamil. Kenapa sih pada ibu hamil pada saat periksa harus diukur tekanan darah, diukur berat badan, diukur lingkar lengan, diberikan tablet tambah darah, diperiksa lab, disuntik tetanus, diukur fundusnya berapa? Itu banyak banget manfaatnya. Di sini ada. Kalau Bunda tidak mengerti, Bunda bisa tanyakan ke bidan. Seperti itu. Nah, kita akan mempelajari tentang 10 T ya. Nah, yang pertama, ini ada pengukuran tinggi badan. Nah, kenapa sih harus diukur tinggi badan? Tinggi badan ini sangat penting sekali, karena kalau tinggi badan kita kurang dari 145 cm, dikhawatirkan terjadi resiko panggul sempit yang akan mengakibatkan atau kemungkinan sulit melahirkan secara normal, seperti itu. Dan untuk penimbangan berat badan itu pada kehamilan 4 bulan itu kenaikannya minimal 1 kilo per bulan. Itu sangat minimal sekali, seperti itu. Dan yang kedua itu ada pengukuran tekanan darah atau tensi. Kenapa sih ibu hamil harus diperiksa tekanan darahnya? Karena tekanan darah ini sangat berpengaruh juga. Tekanan darah normal 120/80. Jika ibu hamil memiliki tekanan darah yang lebih besar dari itu, misalnya 140/90, maka dikhawatirkan adanya risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi dalam kehamilan. Kalau misalnya memiliki tekanan darah tinggi itu, maka dari bidan akan melakukan rujukan seperti itu. Nah, untuk lingkar lengan yang normal itu 23,5 cm. Kalau misalnya kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil itu menunjukkan menderita kekurangan atau kurang energi kronis atau disebut dengan KEK, seperti itu. Nah, kalau misalnya lingkar lengan yang kurang dari 23,5, dikhawatirkan pas lahir ini anaknya memiliki berisiko, yaitu bayi baru lahir rendah atau BBLR, seperti itu. Nah, pengukuran tinggi rahim. Nah, makanya kenapa pada saat ibu hamil datang ke ibu bidan pasti akan diukur tinggi rahimnya berapa. Ini untuk melihat pertumbuhan janin, apakah sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak. Dan diukur juga apa? Menentukan letak janin atau presentasi janin, dan dilihat penghitungan detak jantung janinnya. Kalau
misalnya dia tidak beraturan, dikhawatirkan janinnya gawat janin. Kalau udah gawat janin, maka bidan akan melakukan rujukan seperti itu. Yang selanjutnya itu ada screening dan status imunisasi tetanus. Nah, kenapa sih ibu hamil ini harus disuntik tetanus? Karena ini untuk mencegah penyakit tetanus seperti itu. Dan pemberian tablet tambah darah. Ibu hamil ini wajib untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Biasanya tablet tambah darah ini diminum pada malam hari sebelum tidur. Kenapa sih diminumnya pada malam hari? Kenapa nggak pagi hari saja? Karena tablet tambah darah ini efeknya mual. Jadi kalau misalnya diminum pada pagi hari, kita beraktivitas, yang ada mual-mual dan mengganggu aktivitas. Tetapi kalau misalnya pada malam hari kita tidak beraktivitas dan kita tidur, jadi mualnya sedikit berkurang seperti itu. Dan untuk selanjutnya ibu hamil ini dilakukan tes laboratorium, mulai dari golongan darah, HB, cek urin, gula darah, HIV, HBsAg, dan sifilis. Ini wajib banget untuk ibu hamil diperiksa lab seperti itu. Dan untuk selanjutnya, bidan akan memberikan konseling jika ibu hamil tersebut memiliki resiko atau memiliki keluhan-keluhan yang lain dan akan melakukan tindak lanjut seperti itu. Oke, untuk sementara sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.